Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah di Puncak yang harganya cuma 300 ribuan aja gengs. Dan vibes-nya tuh adem plus tenang banget. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the video. Tempat staycation yang aku datengin sekarang namanya adalah Rumah Gadok yang berlokasi di Jalan Cikopo Selatan, nomor 1, Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Bogor. Kalau di Google Maps itu namanya adalah Villa Gadok ya. Nah, Rumah Gadok ini tuh lokasinya deket banget dari exit Gadok, gengs. Patokannya adalah setelah melewati Vimala Hills, nanti di depannya akan ada gang pertama di sebelah kanan yang ada gapura selamat datang di Desa Gadok. Nah, kita belok kanan dan masuk ke sana. Terus dari depan gang itu hanya sekitar 200 meter aja menuju ke Rumah Gadok. Posisinya ada di sebelah kanan ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masuk ke area Rumah Gadok. Jadi di Rumah Gadok ini terdapat beberapa villa yang disewakan mulai dari kapasitas 2 orang hingga 15 orang. Ada sekitar 7 villa ya di sini. Nanti aku jelasin per masing-masing villa. Jadi kalian ikutin video ini sampai habis ya. Area parkir di sini juga luas karena memang villanya juga banyak ya. Jadi bisa menampung semua kendaraan tamu villa. Bangunan tengah ini merupakan kantornya dan bangunan yang besar adalah aula. Aula ini biasa digunakan untuk acara wedding sebelum pandemi corona. Tapi sekarang aula ini tuh udah jarang banget dipakai ya, mengingat kondisi pandemi saat ini. Sebelum check-in, kita wajib mengisi form self-assessment dan registrasi. Setelah itu, baru deh kita dikasih username dan password wifi. Setelah mengisi semua persyaratan, baru deh kita menuju ke villanya. Jadi kamar yang mau aku tempatin itu posisinya ada di bagian bawah ya. Nah, sebelum ke kamar, aku mau tunjukin fasilitas menarik di sini, yaitu mini library yang diberi nama Yoshi's Reading Room. Langsung aja yuk kita cek dalamnya. Perpustakaan ini ukurannya memang gak terlalu besar ya, tapi cukup nyaman kok sebagai ruangan membaca. Di meja besar ini terdapat buku yang digunakan untuk mencatat judul buku apa aja yang dipinjam oleh tamu villa. Jadi kalau kalian mau pinjam buku, tinggal tulis di buku biru ini ya. Selain itu, di sini juga disediakan tempat duduk baca bagi anak-anak. Kemudian di sisi lainnya tersedia tempat duduk untuk dewasa yang nyaman. Terdapat berbagai koleksi buku bacaan yang banyak dan bervariasi, mulai dari novel hingga buku pengetahuan umum. Di sebelah meja yang tadi terdapat pintu samping untuk kita duduk dan membaca buku di teras. Tapi untuk teras ini harus berhati-hati ya, karena tidak ada pagar pembatasnya gengs. Jadi disarankan hanya untuk dewasa. Dan ini adalah view dari teras reading room. Wah, adem banget ya liatnya. Setelah dari Yoshi's Reading Room tadi, sekarang kita turun ke area bawah. Di area bawah ini terdapat fasilitas kolam renang dan 4 buah villa yang berkapasitas 2 dan 4 orang. Kolam renang di Rumah Gadok hanya ada 1 ya, dan bisa digunakan oleh semua tamu villa. Di sebelah kiri merupakan kolam untuk dewasa sedalam 150 cm. Dan di sebelah kanan adalah area kolam berenang anak-anak yang dibatasi dengan garis merah putih ini ya. Air di kolam berenang ini menggunakan mata air dari pegunungan loh. Jadi pasti seger banget kan airnya.
Terus karena area rumah gadok ini dikelilingi sama pepohonan yang besar dan rindang, berenang di siang hari pun gak akan kepanasan, gengs. Jadi kebayangkan kalau pagi atau sore hari berenang di sini tuh pastinya makin segar lagi deh. Nah, di ujung kolam terdapat area bilas. Oke, sekarang saatnya kita mulai room tour ke villa-villa yang berada di area bawah ini ya. Terdapat 4 buah villa, yaitu Villa Anturium, Villa Anyelir, Rumah Geladak 1, dan Rumah Geladak 2. Kita mulai dari Rumah Geladak 1 yang posisinya paling dekat dengan kolam berenang. Rumah Geladak ini berkapasitas 2 orang dengan model rumah kayu. Jadi karena aku cuma berdua nginepnya, maka aku ambil tipe rumah geladak ini dan sengaja request di Rumah Geladak 1 karena memiliki akses terdekat dengan kolam berenang. Di samping tangga disediakan 1 buah payung, kemudian kita masuk ke area teras yang memiliki 1 buah bangku panjang dan meja di depannya. Lalu di depan pintu masuk terdapat bangku kecil. Ini adalah view dari teras Rumah Geladak 1, di mana kita bisa melihat 3 buah villa di depannya dan kolam berenang di sampingnya. Di teras ini juga disediakan stop kontak untuk ngecas handphone atau laptop ya. Sekarang yuk kita masuk ke dalam Rumah Geladak 1. Jadi rumah geladak ini tuh hanya berupa kamar tidur aja ya, yang diisi dengan 2 buah single bed, tapi aku request untuk digabungkan biar jadi kayak double bed. Bagian plafon terbuat dari anyaman bambu, sedangkan bangunan lainnya terbuat dari kayu, menciptakan kesan natural yang sangat kental di sini. Oh iya, di sini juga tidak terdapat AC dan TV ya. Tapi tenang aja gengs, karena ada wifi yang kenceng kok di dalam kamarnya. Disediakan juga 2 buah handuk dan 1 buah sejadah. Di depan tempat tidur terdapat cermin dan 1 buah meja kecil, di mana di atasnya terdapat berbagai amenities untuk Rumah Geladak 1. Di antaranya ada ketel air panas, kopi, teh, gula, sendok kecil, 2 buah cangkir, dan 2 buah air mineral. Selain itu, di dalam ruangan juga difasilitasi dengan hair dryer, air sanitizer, spray anti nyamuk, dan pengharum ruangan. Nah, pintu putih ini adalah pintu toilet. Untuk fasilitas toilet sih standar aja ya, hanya ada shower, sabun, toilet duduk, tempat sampah, dan tisu. Namun tidak terdapat water heater di rumah geladak. Semua villa di rumah gadok udah termasuk breakfast sesuai dengan jumlah kapasitas tamu ya. Pilihannya adalah nasi goreng atau bubur, dan aku memilih sarapan nasi goreng. Untuk topping nasi goreng ada telur, ayam, dan bakso. Ditambah kerupuk sebagai pelengkapnya. Sarapan di depan pool itu emang gak pernah gagal ya gengs. Bikin suasana pagi jadi makin seger dan adem. Nah, sebelum move ke villa yang ada di seberang, aku mau rekomendasiin ke kalian toko yang menjual berbagai aksesoris dan kebutuhan sehari-hari yang lucu dan murah banget gengs. Nama toko di Shopee-nya adalah Bekawan. Untuk kerudung yang lagi aku pakai adalah Crinkle Pashmina, yang bahannya tuh lembut dengan kualitas premium. Harganya juga murah banget, cuman 14 ribuan aja. Nanti aku tulis link Shopee-nya di description box ya. Ada juga shoulder bag vintage yang harganya cuman 20 ribuan aja dong. Murah banget kan? Ini tuh bahannya kulit imitasi dan ada 2 warna ya, yaitu hitam dan putih. Next adalah dompet pinky dengan motif bunga yang gemesin banget. Harganya cuma 15 ribuan aja loh. Terus dalamnya juga ternyata bisa muat banyak kartu. Dan terdapat 3 buah sekat untuk menaruh uang.
Barang lainnya yang wajib banget dibeli adalah jam tangan kece ini. Harganya cuma 6 ribuan aja dong gengs, dan bisa disetting juga ya untuk waktu dan tanggalnya. Lanjut, ada kacamata fashion yang harganya cuma 2.500 rupiah aja. Cus lah masukin barang ini ke dalam keranjang belanja Shopee kalian ya. Nah, kalau ini sih barang wajib yang semua orang harus punya, yaitu masker. Aku pilih yang jenis masker duckbill triple earlobe. Dalam satu pack berisi 10 pieces. Karena aku pakai kerudung, jadi pastinya perlu konektor dong di maskernya. Toko Bekawan ini juga menjual konektor strap. Nah, jadi rapih kan? Buat para kaum hawa, sering banget gak sih kehilangan yang namanya ikat rambut? Jujur, aku tuh kayaknya selalu kehilangan deh. Jadi solusinya adalah langsung aja kita beli satu pack ikat rambut yang isinya adalah 100 pieces dengan harga 4 ribuan aja. Gimana? Murah banget kan? Ada lagi nih, kipas 2-in-1 yang dilengkapi dengan kabel USB untuk ngecas. Jadi kalau kita buka bagian depannya, terdapat kaca dan lampu di sekelilingnya. Tinggal kita pencet aja tombol belakangnya 1 kali, maka nanti lampu kacanya akan hidup. Terus kalau kita pencet sekali lagi, maka kipas anginnya bakalan hidup. By the way, anginnya juga lumayan kenceng loh, dan harganya cuma 15 ribuan aja. Next adalah salah satu barang penting saat traveling, yaitu pouch serbaguna. Pouch ini anti air ya, dan bisa kita gunakan untuk taruh barang-barang seperti peralatan mandi, makeup, dan sebagainya. Harganya juga murah banget gengs, mulai dari 600 perak aja. Nah, barang terakhir adalah holder portable yang bisa digunakan untuk handphone maupun tablet. Ini aku kasih tahu cara pakainya ya. Jadi kalau dilipat tuh ukurannya kecil banget dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Terutama kalau kita mau staycation atau traveling. Harganya pastinya murah banget. Bahkan gak sampai 10.000 rupiah loh. Wah, rekomen banget ya. Nah, semua barang-barang yang murah, lucu, dan bermanfaat tadi bisa kita dapetin di Toko Bekawan melalui Shopee ya. Untuk link Shopee-nya sudah aku taruh di description box. Happy shopping! Oke gengs, kita lanjut bahas jenis villa lainnya di Rumah Gadok ya. Untuk menuju villa di belakang, kita harus melalui jembatan bambu yang berada di depan Rumah Geladak 1. Rumah Geladak 2 posisinya berseberangan dengan Rumah Geladak 1 ya. Dan semua fasilitas di Rumah Geladak 2 sama banget kayak Rumah Geladak 1. Berikut detail harga dan fasilitas untuk Rumah Geladak. Di antara Rumah Geladak 2 dan Villa Anyelir terdapat kandang burung dan rumah pohon. Rumah pohon ini bisa kita gunakan untuk membaca buku dari perpustakaan ataupun bermain bersama keluarga. Seru banget kan? Nah, kayak gini gengs kalau kalian naik ke atas rumah pohon. Ternyata lumayan tinggi juga loh. Villa selanjutnya adalah Villa Anyelir. Villa ini memiliki kapasitas 4 orang. Area teras ini hampir sama dengan Rumah Geladak, namun terdapat area duduk tambahan karena kan villanya berkapasitas 4 orang ya. Jadi area teras pun dimaksimalkan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, uniknya di Villa Anyelir ini adalah fasad villanya dipenuhi dengan mural bergambar dedaunan yang sangat eye-catching. Wah, menarik banget ya konsepnya. Sekarang saatnya kita room tour. Bisa dibilang konsep utama dari Villa Anyelir dan Rumah Geladak adalah sama ya. Yang membedakan hanyalah kapasitasnya aja. Karena di sini untuk 4 orang, jadi terdapat 1 buah double bed dan 1 buah bunk bed atau tempat tidur tingkat.
Di sini juga disediakan cermin dan satu buah meja kecil dengan amenities yang sama di setiap kamarnya. Di samping tempat tidur merupakan pintu toilet. Untuk fasilitas toiletnya sih sama aja ya, standar. Tapi yang membedakan, di Villa Anyelir ini sudah terdapat water heater. Kalau kalian menginap di villa ini, sudah termasuk sarapan untuk 4 orang. Nah, ini adalah villa terakhir di area bawah. Namanya adalah Villa Anturium. Villa ini memiliki kapasitas dan fasilitas yang sama dengan Villa Anyelir. Tapi yang membedakan adalah bangunan ini setengahnya dikelilingi dengan dinding kaca. Ukuran teras di Villa Anturium lebih kecil dari villa lainnya, hanya terdapat 2 buah bangku dan 1 buah meja. Walaupun memiliki kapasitas dan fasilitas yang sama dengan Villa Anyelir, tapi di Villa Anturium ini ada sedikit perbedaan di bagian layout kamarnya ya. Di sini juga sudah disediakan sarapan untuk 4 orang. Di dalam set table terdapat stop kontak yang bisa digunakan untuk tamu villa. Suasana di dalam kamar pun akan terasa berbeda karena berhadapan langsung dengan view pepohonan yang hijau. Khusus di Villa Anturium terdapat meja yang dilengkapi dengan kursi. Di samping tempat tidur terdapat cermin dan toilet. Toilet di Villa Anturium ini sudah dilengkapi juga dengan water heater ya. Nah, ini adalah area depan dari Villa Anturium. Terdapat juga 1 buah kursi panjang yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Oh iya, khusus untuk tamu Villa Anyelir dan Villa Anturium bisa meminjam peralatan masak dan makan dari Rumah Gadok ya. Berikut detail harga dan fasilitas untuk Villa Anyelir dan Anturium. Geng, sebenarnya masih ada 3 villa lagi di Rumah Gadok. Tapi karena video ini udah cukup panjang, jadi sisanya aku review di video selanjutnya ya. Spoiler aja nih, untuk villa berikutnya memiliki kapasitas yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih komplit pastinya. So, tungguin aja ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. And see you on my next video. Bye!